Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang saya hormati Dewan Penguji UKI. Perkenalkan, nama saya Wiji Kartika Sari, mahasiswa PPG Dalja Angkatan 4, Prodi PJOK, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Di masa pandemi COVID-19 ini, tidak menyurutkan kami, para guru PJOK, untuk selalu memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Bersama dengan video ini, saya sampaikan video pembelajaran dengan materi kebugaran jasmani untuk siswa SMP kelas 7. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir ya. Tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Mas. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, saya mau absensi kalian dulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat, tolong sekretarisnya, saya minta datanya. Nihil. Semua berangkat ya? Ya, berarti kalian antusias sekali dalam mengikuti pelajaran PJOK. Jadi hari ini semuanya nihil. Oke, saya tanya, teman-teman dari rumah sudah sarapan siapa? Acung? Saya. Iya, sudah semuanya. Bagus, bagus untuk kalian semuanya ya. Jadi jangan lupa ketika kalian keluar dari rumah harus sarapan dulu, karena aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari tiap harinya butuh energi. Energi itu didapat dari apa? Dari asupan makanan yang ada di dalam tubuh kalian. Biar kalian nggak lemes ya, jadi harus sarapan setiap mau sekolah. Oke, berikutnya semuanya sehat hari ini? Sehat. Sakit ya? Tidak ada. Jadi sudah saya cek suhunya semuanya normal, sehat, dalam keadaan sehat. Ingat, ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kalian tetap harus patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Saya izin dulu ya untuk mencopot masker saya karena biar kalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Oke, kalian udah pakai masker semuanya. Ya.
Kita lanjutkan. Jadi kita semua harus tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita setiap harinya agar kita bisa memperoleh manfaat yang baik untuk tubuh kita, biar tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi yang ada di depan, sekarang saya mau tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu itu apa? Ada yang masih ingat? Saya. Oke, apa Mbak? Pencak silat. Pencak silat, betul nggak? Betul. Tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah mengingatkan teman-teman kalian bahwa minggu lalu kita adalah materinya pencak silat. Kalian semuanya sudah mempraktikkan pencak silat dengan baik, kemudian gerakan-gerakannya sudah baik. Ingat manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Pencak silat tidak boleh digunakan untuk berkelahi, tapi digunakan untuk membela diri jika ada orang yang mau jahat sama kita. Gitu ya. Oke, itu adalah materi minggu lalu. Nah, materi kita hari ini apakah itu? Tolong dibaca. Nah, materi kita hari ini adalah apa? Kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Sebelum kita cari tahu pengertian kebugaran jasmani apa, saya pengen tahu. Coba, ada nggak yang bisa mengaitkan unsur-unsur kebugaran jasmani dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada? Kemarin apa? Misalkan kebugaran jasmani untuk melatih kekuatan otot lengan. Ada yang bisa? Ya, apa Mas? Mendorong apa? Mendorong motor. Ketika motornya mogok, kamu menggunakan tanganmu untuk mendorong motor. Berarti itu untuk melatih kekuatan otot lengan atau tangan. Yang kedua, ada lagi nggak yang bisa memberikan contoh kehidupan sehari-hari yang kaitannya dengan melatih kekuatan otot punggung? Aris, apa Aris? Narik. Narik itu bahasa Indonesianya apa? Narik itu bahasa Indonesianya mencari rumput ya. Jadi nanti kalau rumputnya udah terkumpul, kalian bisa menggunakan punggung kalian untuk menyunggi bahasanya apa? Bukan menyunggi ya, untuk menggendong rumputnya sampai di rumah. Jadi menggunakan otot punggung. Nah, oke, kita masuk ke berikutnya ya. Berikutnya, sebelum kita masuk ke pengertian, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, nanti kalian harus bisa mengidentifikasikan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa mempraktekkan berbagai macam bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukurannya. Itu tujuannya. Berikutnya, manfaat apa yang kita peroleh dari kebugaran jasmani? Yuk dibaca. Yang pertama apa itu? Menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Yang pertama adalah menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Bagi kalian yang kelebihan berat badan, kelebihan lemak ya, sering-seringlah melakukan aktivitas kebugaran jasmani karena lama-kelamaan itu akan bisa menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua adalah mencegah penyakit jantung. Biasanya jantung kan kalau ada kabar yang aneh-aneh, silakan sesuaikan dengan latihan kebugaran jasmani biar kalian bisa mencegah penyakit jantung. Kemudian yang ketiga, menurunkan resiko stres. Yang sering stres, ditinggal siapa, karena apa, bikin ujian, bikin apa. Nah, sering-seringlah latihan kebugaran jasmani ya, biar stresnya hilang. Dan yang keempat, menurunkan tekanan diri. Ya, menurunkan tekanan diri terus. Terus ada lagi, membuat anak-anak selalu aktif. Anak-anak yang sering melakukan latihan kebugaran jasmani itu akan lebih aktif ketimbang anak yang tidak pernah melakukan aktivitas kebugaran jasmani, karena otot-otot kita yang kita miliki itu bisa lentur, bisa kuat, bisa cepat, bisa memiliki daya tahan tubuh yang bagus ya. Tuh manfaatnya. Kemudian berikutnya, nah kita masuk ke apa ini? Pengertian kebugaran jasmani. Apa itu pengertian kebugaran jasmani? Silakan dibaca. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan dari usaha yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan. Kebugaran jasmani intinya aktivitas fisik
ada bebannya, tetapi tidak menimbulkan kelelahan yang berarti. Contohnya apa tadi? Ketika kita mau melatih kekuatan otot lengan, kita melakukan gerakan mendorong motor atau mendorong mobil. Intinya kita harus tahu kondisi tubuh kita seberapa kuatkah kita. Gak mungkin kamu sendirian mendorong mobil, ya kan? Gak mungkin. Jadi intinya kalau bebannya terlalu berat ya jangan dipaksakan. Silahkan kalian cari beban yang sesuai dengan ukuran kondisi tubuh kalian masing-masing. Itu tanpa menimbulkan kelelahan. Jadi kamu nggak ngos-ngosan, nggak lelah banget. Itu namanya kebugaran jasmani. Ya, kita lanjutkan. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah latihan kekuatan. Jadi kebugaran jasmani itu ada 10 komponen. Komponen yang pertama adalah latihan kekuatan. Komponen yang lainnya ada kecepatan, kelenturan, keseimbangan, daya tahan, dan lain-lain. Hari ini kita akan bahas tentang latihan kekuatan. Kita lihat dulu apa saja yang ada di dalam unsur latihan kekuatan. Coba nomor 1 apa? Latihan. Yang kedua apa? Latihan. Yang ketiga? Latihan. Yang keempat? Latihan. Kita akan pelajari keempat unsur latihan kekuatan. Yang pertama untuk perut, yang kedua untuk lengan, yang ketiga untuk punggung, yang keempat untuk tungkai. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini gerakan yang pertama. Apa itu namanya? Sit up. Ini gerakannya seperti ini. Kalian telentang, kemudian kedua lengan ditaruh di belakang kepala, kakinya ditekuk, kemudian angkat kepala dan badan sampai menyentuh kaki, sampai posisinya duduk, sampai pada posisi agak duduk ya. Gerakan ini untuk melatih kekuatan otot perut. Kalau mau melatih kekuatan otot perut, contoh gerakannya adalah gerakan sit up. Ini dilakukan ya, caranya seperti ini ya, dilihat urutannya seperti ini. Kakinya harus ditekuk. Ini intinya perutnya yang tadinya gendut, lama-kelamaan akan menjadi kotak-kotak alias six pack ya. Tapi ya enggak cuma sekali tok dilakukan, berkali-kali berulang-ulang dan terus dilakukan secara kontinu. Lanjut, berikutnya yang kedua ada apa ini? Push up. Push up, ini gerakannya. Kok beda tuh antara kiri dan kanan? Nah, ini yang kiri untuk laki-laki, yang kanan untuk perempuan. Gerakan ini untuk melatih kekuatan otot lengan. Nah, berikutnya ada apa lagi? Back up. Ada back up. Gerakan ini untuk melatih kekuatan otot punggung. Nih, kamu posisinya adalah tengkurap ya. Kemudian kedua tangan diletakkan di atas kepala, di belakang kepala, kakinya diluruskan, terus angkat kepala dan juga badannya ke atas sampai tidak menyentuh lantai lagi. Kemudian usahakan kaki yang di belakang tetap lurus, jangan ditekuk ya. Ini untuk melatih kekuatan otot punggung. Gerakan ini untuk melatih kekuatan otot punggung. Berikutnya ada lagi apa ini? Naik turun bangku. Nah, kamu dari posisi berdiri tegak, kemudian di depannya ada bangku, naikkan kaki kanan, disusul kaki kiri, turunkan kaki kanan lagi, disusul kaki kiri dengan posisi tubuh yang tegak, siap, tangan di samping badan, tidak boleh membungkuk ya. Ini gerakannya untuk melatih kekuatan otot Tungkai. Bisa contohkan yang lainnya selain ini kalau untuk melatih kekuatan otot tungkai? Bersepeda, terus naik turun tangga, ada lagi jalan, itu otot tungkainya akan semakin lama semakin kuat. Jadi nanti bisa untuk melatih kekuatan otot tungkai kalian. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, selesai ternyata. Nah, sekarang kita lihat video pembelajarannya bagaimana gerakan yang benar dari push up, sit up, back up, kemudian naik turun bangku. Kita lihat videonya. Itu contohnya gerakannya. Ini gerakan apa? Sit up. Nah, ini gerakan apa yang kedua? Push up. Oke, lihat tuh lurus tangannya. Ini gerakan back up untuk melatih kekuatan otot punggung. Kemudian ini adalah naik turun bangku. Nah, nanti kalian satu persatu akan mempraktekkan keempat gerakan yang ada di depan. Oke, jelas? Ya, oke. Berikutnya, setelah kalian nanti mempraktekkan gerakan yang ada di depan, masing-masing dari kalian akan saya jadikan satu kelompok. Saya bentuk kelompok, kemudian nanti setiap kelompoknya akan mempraktekkan keempat gerakan melalui sirkuit pos. Dari pos 1 itu adalah pos push up, pos 2 itu adalah sit up, pos 3 naik turun bangku, pos 4-nya adalah
backup. Ya, nanti masing-masing kelompok harus mempraktekkan, kemudian kelompok yang lainnya tugasnya adalah mengobservasi. Mengobservasi, oh ini kelompok satu, si A, si B gerakannya agak seperti ini, kurang seperti ini, harusnya seperti itu. Jadi latihan ya, latihan untuk mengobservasi teman-teman kalian apakah gerakannya sudah benar atau belum. Oke, siap? Ya. Sebelum itu, dari penjelasan yang Bu Isi sampaikan di depan, apakah ada pertanyaan dari kalian? Silakan, oke, Pak Mbak. Kenapa push up perempuan sama laki-laki itu berbeda? Oke, kenapa push up perempuan sama laki-laki berbeda? Tadi ada yang gambarnya lurus kakinya, kemudian ada lagi yang ditekuk sampai dengan lutut ya. Siapa yang bisa menjawab sebelum saya jelaskan bagaimana jawabannya benar? Saya Oke, silakan. Apa Mbak? karena kekuatan otot lengan perempuan dan laki-laki berbeda. Karena kekuatan otot lengan perempuan dan laki-laki berbeda. Oke, bagus. Benar jawabannya, tepuk tangan dulu. Jadi kenapa kok push up perempuan dan laki-laki berbeda? Karena kekuatan lengan dari laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi laki-laki ruang lingkupnya harus lebih panjang sampai dengan ujung jari kaki itu sebagai tumpuannya agar lengan kalian semakin kuat. Kemudian perempuan kalau dicoba dengan menggunakan ujung jari kaki bisa, tapi hanya untuk atlet-atlet yang terbiasa latihan. Tapi bagi kalian yang belum pernah melakukan latihan harus menggunakan lutut, ditekuk kakinya, disilangkan ke belakang menggunakan lutut, kemudian baru naikkan badan menggunakan lengan. Karena kekuatan tumpuan antara laki-laki dan perempuan kekuatannya berbeda. Itu ya jawabannya ya. Jelas ya? Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Ya. Oke, setelah ini nanti saya bagi kelompoknya dulu. Sebelum saya bagi kelompok, ini LKPD-nya ya. LKPD-nya tolong dibagi ke teman-teman. Oke. Nah, nanti LKPD ini kalian kerjakan, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan di LKPD-nya. Kemudian dilihat dari video pembelajaran dan juga pemaparan materi yang saya sampaikan, silakan tulis jawabannya. Kemudian nanti LKPD-nya di akhir pembelajaran kita kumpulkan ya. Ini sebagai nilai tertulis untuk kalian. Nanti kan ada nilai prakteknya dan nilai tertulisnya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Oke, sekarang saya bagi kelompoknya. Kelompok 1 yang Banjar sini ya, ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti kita ke lapangan, kalian baris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada pertanyaan? Jelas? Tolong ketua kelas nanti sampai di lapangan teman-temannya dibariskan, kemudian dibimbing pemanasan ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing barisnya. Biar kalian tahu nanti kerjasama tiap kelompok harus terjaga. Biar nanti ketika di hasil akhirnya kita semuanya bisa mendapatkan manfaat sesuai dengan harapan kita. Oke, itu yang saya sampaikan di sini. Kemudian kita sekarang menuju ke lapangan. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Semangat ya? Semangat. Kalau semangat kita teriakan dulu semangat pagi ya. Semangat pagi. Semangat kita semuanya. Ya, oke, silakan untuk berdiri dan kita menuju ke lapangan ya. Bawa LKPD-nya. Oke, siap untuk pemanasan? Ya. Silakan pemanasan dipimpin oleh ketua kelas. Pemanasan statis dulu. Yuk kita mulai. Pemanasan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk angkat 1, kakinya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pemanasan statis sudah kita lakukan. Kemudian setelah ini ambil bolanya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita akan bermain dengan sebuah bola yang mengandung unsur-unsur kekuatan dan juga kecepatan ya. Nanti silahkan kalian agak mundur ke belakang, kemudian masing-masing kelompoknya bersaing, berlomba bagaimana caranya biar kalian kelompoknya menjadi juara, melampaui garis finish dengan cepat ya, dengan melemparkan bola ke belakang kemudian melompati teman kalian yang sedang dalam kondisi push up. Oke, jelas? Jelas. Bisa dilaksanakan? Siap. Oke, kita laksanakan yuk. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ambil bolanya, sesuaikan dengan tempatnya, kita mundur ke belakang. Gak apa-apa, sini aja, dari sini, yuk. Gak apa-apa, dari sini. Oke, siap? Hitungan ketiga semuanya mulai ya. 1, 2, 3, yuk. Ayo, semangat, siap kelompoknya. Yuk langsung. Oke, sebentar lagi sapa ya. Langsung. Langsung. Oke. Oke, stop ya. Yang sampai duluan adalah kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. 3 apa 1? 1 apa 3? Ya wes bareng ya, kelompok 1 dan kelompok 3 bareng. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka berdua kelompoknya ya. Yang duluan sampai kelompok 3 dan kelompok 1. Oke, taruh bolanya. Bolanya diletakkan dulu. Ya, hadap kiri, gerak. Baik, setelah ini kalian akan melakukan diskusi kelompok. Silakan ambil LKPD-nya, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing materi yang sudah kalian lihat di video pembelajaran tadi waktu di kelas ya. Kemudian praktekkan satu persatu, dimulai dari gerakan apa tadi? Push up. Kemudian yang kedua? Sit up dulu. Yang ketiga? Naik turun bangku. Yang keempat? Back up ya, dipraktekkan. Jadi nanti setelah ini kita praktek bareng-bareng dulu bagaimana cara melakukan push up dengan baik, kemudian sit up, kemudian naik turun bangku, kemudian back up. Bisa dilaksanakan? Oke, yang barisan paling kanan, silakan ambil LKPD-nya untuk dibagikan ke teman-teman. Ya, kemudian yang lainnya cari tempat untuk diskusi kelompok, tetap berdiri, cari tempat untuk diskusi kelompok. Untuk mendiskusikan bagaimana gerakan-gerakan yang harus kalian lakukan. Ini, oke. Masih berdiri ya. Nah, ini nanti berarti kalian lakukan dari gerakan back up. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Nah, silahkan dipraktekkan bagaimana caranya melakukan sit up dengan baik dan lain-lain. Kelompok 1. Kelompok 1 dipraktekkan dulu. Ini kira-kira gerakannya udah benar apa belum kayak gini? Ya, oke. Oke, diskusi cukup. Taruh LKPD-nya di depan sini. Kita praktek dulu ya. Ya, taruh di depan. Semuanya masih dalam barisan per kelompoknya masing-masing. Oke, atur jaraknya agak mundur ke belakang. Atur jaraknya agak mundur ke belakang. Ya, oke, kita praktekkan gerakan push up terlebih dahulu. Untuk push up laki-laki dan push up perempuan berbeda ya. Hadap serong kiri, gerak. Oke, turun ke bawah, posisi push up. Ya, dari bawah. Aja nempel lu. Oke, siap. Hitungan ketiga, silahkan dilakukan dari bawah gerakannya. 1, 2, 3, yuk. 1, 2, 3. Oke ya. Jadi setelah ini kelompok 1 silakan melanjutkan untuk gerakan sit up. Kelompok 2 lanjut ke gerakan naik turun bangku. Kelompok 3 lanjut ke gerakan
back up. Kemudian nanti kalian berputar ya, saling bergantian. Setelah ini ke sana dan ke sana. Oke, silakan dilaksanakan. Yuk. Nah, yang satu megang dulu. Yang ini back up. Back up dibalik. Back up. Balik ya, di back up. Ya, oke. Oke, ayo gantian. Kita putar. Lurus. Tangannya siap dulu. Kelompok 3 sudah melakukan belum? Oke, tukar lagi. Tukar tempat. Ya, ini back up, kemudian ini naik turun tangga, ini sit up. Yuk, gantian, tukeran. Kepalanya lurus, jangan kanan kiri, jangan tengok kanan kiri ya, dipegang kakinya. Oke, cukup. Ya, kita berkumpul lagi. Baik ya, kita berkumpul lagi baris sesuai kelompoknya masing-masing. Setelah ini yang kalian lakukan adalah masing-masing kelompok hadapnya ke sini, Kan Bu Guru di sini, ngapain kalian hadapnya ke sana ya? Setelah ini masing-masing kelompok akan mempraktekkan sirkuit pos. Jadi pos 1 nanti kalian akan praktek gerakan push up di daerah sini. Kemudian pos 2-nya kalian akan praktek gerakan apa sini? Sit up. Kemudian yang ketiga apa? Naik turun bangku. Yang keempat? Back up. Nah, nanti ketika kelompok 1 mempraktekkan, kelompok 2 dan kelompok 3 mengobservasi, melihat atau menilai apakah kelompok 1 gerakannya sudah benar atau belum ya. Nanti silakan disampaikan observasinya di depan teman-teman kalian. Kemudian setelah kelompok 1 selesai, lanjut ke kelompok 2, lanjut ke kelompok 3. Jelas tidak? Jelas ya? Bisa kita laksanakan? Ayo, bisa. Ayo, semangat. Yuk. Kelompok 1 dari gerakan push up dulu di sini. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan ke samping untuk mengobservasi ya. Bareng, sit up bareng. Yang satu nanti ini. Lurus gitu. Push up sana. Satunya sana lagi. Ada lagi, satunya sana. Oke, siap? Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan melihat teman-teman yang ada di kelompok 1, diobservasi. Salah satu mengaba-aba ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, stop. Lanjut. Ke gerakan apa sekarang? Sit up. Yuk, sit up yuk. Sit up. Ingat, pengobservasi, lihat gerakannya. 3 jam. Oke, lanjut. Ya, lanjut ke naik turun bangku. Oke, lanjut ke gerakan back up. Coba yang mengobservasi minggir dulu. Minggir, yuk. Ayo, jadi yang belum siapa? Ayo.
Kenapa bentuknya terlalu gemuk? Tangan di belakang kepala. Yuk, yang laki-laki dulu. Kucing garis. Lurus. Pegangin nggak apa-apa. Si loro, telu, papat. Oke, selesai. Yuk, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sekarang persiapan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan ditulis dulu hasilnya bagaimana. Kelompok 1 silakan ambil observasinya. Yuk, sini. Baris. Baris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sini maju, sini maju, yuk. Baris sesuai kelompoknya masing-masing. Ambil kepada hasil observasinya, ambil. Oke ya, kelompok 2 mana kelompok 2? Sini, maju, yuk. Silakan baris sesuai dengan kelompoknya, posisi kita di tempat. Coba disampaikan ke teman-teman hasil observasi untuk kelompok 1 tadi bagaimana? Iva push up-nya kurang bagus. Ya, terus yang lainnya Udah lumayan. sudah mencakup unsur-unsur teknik kebugaran jasmani dengan baik dan benar sesuai dengan video pembelajaran yang dilihat tadi ya. Sudah bagus ya. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah berhasil untuk mengobservasi kelompok 1. Kelompok 3 ya, maju ke depan. Sampaikan hasil observasinya untuk kelompok 1 tadi bagaimana hasilnya? Kelompok 1 Mei push up-nya kurang bagus. Mei kurang bagus pusatnya, nanti ditingkatkan lagi ya, belajar terus di rumah biar bisa menjadi lebih bagus lagi, gerakannya benar. Terus yang berikutnya Kelompok 2 ya sudah bagus semua gerakannya. sudah bagus semuanya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, ya silakan kembali ke tempat. Baik, silakan taruh LKPD-nya di samping. Tadi yang sudah kalian praktekkan dari pos 1 push up, kemudian pos 2 sit up, pos 3 naik turun bangku, dan pos 4-nya back up, itu sudah kalian praktekkan satu persatu, sudah kalian tahu manfaatnya untuk apa saja, untuk melatih kekuatan apa saja. Saya tanya, push up untuk melatih kekuatan apa? Otot lengan. Terus sit up, otot perut, naik turun bangku, otot kaki atau tungkai. Kemudian back up untuk melatih kekuatan otot punggung. Berarti 4 gerakan yang kita lakukan hari ini manfaatnya adalah untuk melatih kekuatan otot lengan, otot perut, otot tungkai, otot kaki dan yang keempat adalah otot punggung. Nah, itu yang kita lakukan pada pertemuan pagi hari ini. Yuk kita pendinginan dulu. Semuanya siap gerak? Ikuti gerakan saya. Lemaskan dulu tangan ke atas. Kemudian ke depan. Samping, atas lagi, turunkan sambil teriak, buang nafas. Ya, oke, duduk, kakinya diluruskan. Oke, terima kasih ya. Jadi kita refleksi dulu dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, dari gerakan yang awal, kedua, ketiga, dan keempat sudah kita bahas tadi. Manfaatnya adalah untuk melatih kekuatan baik untuk otot lengan, untuk perut, kaki ataupun punggung. Nah, itu bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan apa? Misalkan kalau kamu untuk melatih kekuatan otot lengan, kemarin apa? Latihannya dengan cara mendorong mobil kalau ada motor atau mobil yang sedang mogok. Kemudian kekuatan otot punggung. Ngarit, mikul ya, kemudian manggul atau gendong adiknya bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau otot kaki, tungkai, contohnya adalah jalan. Bersepeda termasuk nggak? Bersepeda kan ngayuh sepeda, tapi kamu sekarang nggak zamannya anak-anak sekarang bersepeda ya, karena banyak sekali yang olahraga tangan saja, nggak olahraga kaki ya. Tapi paling tidak kalian tahu fungsinya adalah untuk itu ya. Kemudian untuk otot perut biasanya digunakan ketika kalian melakukan gerakan sit up. Untuk yang perutnya agak buncit, yang besar-besar, kalau kalian mau mengecilkan perut, mensispekkan perut, ya caranya latihan sit up. Oke, jelas? Itu adalah manfaat yang bisa kita peroleh pada pembelajaran pada pagi hari ini.
silakan kalian aplikasikan ke kehidupan kalian sehari-hari setelah ini. Dan lakukan gerakan-gerakan ini berulang-ulang setiap hari. Agar apa? Agar daya tahan tubuh kalian tetap terjaga. Karena sekarang lagi pandemi, jadi tetap harus jaga kesehatan dengan baik, dengan cara berolahraga. Oke, demikian tadi yang saya sampaikan. Kemudian minggu depan kita akan belajar lagi. Materi yang akan saya sampaikan minggu depan adalah atletik. Kita akan membahas atau mempelajari tentang lari estafet. Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, oke? Kita berdiri. Ya, karena tadi di awal sudah kita awali dengan doa dan alhamdulillah pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kita harus berucap syukur karena kita diberikan kelancaran dan kesehatan dalam mengikuti aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita doa dulu ya. Doa penutup, semuanya siap gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Kemudian setelah saya bubarkan, nanti tolong dibantu mengemas, mengembalikan alat-alatnya ke tempat semula. Jelas ya? Jelas. Ya, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Oke, semuanya siap gerak tanpa penghormatan, bubar jalan.